Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Asal-usul Danau Toba. Pendahuluan. Di Tanah Batak, Sumatera Utara, terdapat sebuah danau raksasa yang mempesona bernama Danau Toba. Danau ini terbentang sejauh mata memandang, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan yang seolah memeluknya. Di tengah danau itu berdiri megah Pulau Samosir yang seakan menjadi mahkota alam. Banyak pelancong yang datang untuk melihat keindahannya, tetapi sedikit yang benar-benar tahu kisah legenda yang diyakini sebagai asal mula danau ini. Kisah ini telah diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, diceritakan di tepi api unggun oleh para tetua adat atau di beranda rumah panggung Batak saat sore menjelang. Cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan pengingat akan janji, kesetiaan, dan akibat dari mengingkarinya. Bagian 1, Pemuda Nelayan dan Kehidupan Sehari-hari. Dahulu kala, di sebuah lembah subur yang dialiri sungai jernih, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Ia adalah seorang nelayan yang sederhana. Setiap hari ia mengayuh perahu kayu kecil miliknya menyusuri sungai, memasang kail, dan menebar jala. Hasil tangkapannya ia jual ke pasar desa atau tukar dengan beras dan kebutuhan lain. Toba tinggal di sebuah gubuk sederhana di tepi sungai. Lantainya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, atapnya dari rumbia yang menua. Namun, meski sederhana, rumah itu selalu rapi. Toba adalah orang yang rajin, walau ia jarang tersenyum. Hidup sendirian membuatnya terbiasa bekerja keras tanpa banyak bicara. Pagi hari, saat kabut masih menggantung di permukaan air, Toba akan bangun, menyalakan tungku, merebus air untuk teh pahit, lalu menyiapkan perahunya. Sungai itu adalah sumber kehidupannya. Airnya yang bening memantulkan cahaya matahari pagi, dan di sanalah ikan-ikan berenang bebas. Bagian 2, Pertemuan yang mengubah takdir. Suatu pagi, ketika Toba menebar jala di sebuah tikungan sungai yang tenang, ia merasakan jaringnya tertarik dengan kekuatan yang tidak biasa. Dengan susah payah ia menariknya, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati seekor ikan mas berwarna keemasan terperangkap di dalamnya. Ikan itu sangat indah, sisiknya berkilau seperti emas murni, matanya berwarna bening kebiruan. Ah, ini pasti ikan terbesar yang pernah kutangkap, gumamnya dengan kagum. Namun ketika ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjang, ikan tersebut menatapnya seolah mengerti. Anehnya, hati Toba merasa iba. Tetapi lapar dan kebutuhan hidup membuatnya enggan melepaskan tangkapan berharga itu. Ia pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menaruh ikan itu di dapur. Toba kemudian menyalakan tungku untuk memasaknya. Namun, saat ia keluar mengambil air, terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara itu seperti langkah kaki manusia. Ia mengintip dari celah pintu, dan alangkah terkejutnya ia. Ikan emas itu telah berubah menjadi seorang wanita cantik. Kulitnya halus, rambutnya hitam panjang tergerai, dan wajahnya bersinar bagai rembulan. Ia mengenakan kain tenun halus khas Batak. Bagian 3, Rahasia yang terungkap. Wanita itu menatap Toba dengan lembut namun penuh wibawa. "Aku mohon, jangan terkejut," katanya dengan suara merdu. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah putri yang dikutuk menjadi ikan. Karena engkau telah membawaku keluar dari air, kutukan itu terlepas. Sebagai balasannya, aku ingin menjadi istrimu, tetapi dengan satu syarat, jangan sekali-kali engkau menyebut atau mengungkit asal-usulku dari ikan, apapun yang terjadi." Toba masih terpesona, tetapi ia mengangguk cepat. "Aku berjanji. Aku tidak akan pernah menyebutkan itu," jawabnya tulus. Maka sejak hari itu, mereka hidup bersama sebagai suami istri. Istri Toba pandai mengatur rumah, rajin menenun,
dan memasak makanan yang lezat. Kehidupan Toba menjadi jauh lebih bahagia. Mereka saling membantu. Toba tetap melaut dan menangkap ikan, sementara istrinya mengurus rumah dan kebun kecil di belakang gubuk. Bagian 4. Kelahiran putra. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka menamainya Samosir. Sejak kecil, Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah, cerdas, namun agak manja. Ibunya sangat menyayanginya, sementara ayahnya, Toba, mendidiknya untuk rajin dan mandiri. Namun, Samosir memiliki kebiasaan yang membuat ayahnya sering kesal. Ia malas membantu pekerjaan orang tuanya. Jika diminta mengantar bekal ke sawah atau membawa air, ia sering menunda-nunda atau malah bermain di sungai. Ibunya selalu memaklumi, tetapi Toba kadang tidak sabar. Bagian 5. Awal perselisihan. Suatu siang, Toba bekerja di sawah dan meminta Samosir untuk mengantarnya makan siang. Ibunya telah menyiapkan nasi, ikan bakar, dan sayur daun ubi dalam bakul anyaman. Namun, Samosir asyik bermain dengan teman-temannya. Ia baru berangkat ketika matahari hampir condong ke barat. Ketika sampai, Toba sudah lelah dan lapar. Melihat anaknya datang terlambat, ia merasa kesal. "Kenapa kau lama sekali, Samosir? Ayah lapar menunggu." Samosir hanya diam dan menyerahkan bakul. Ternyata, sebagian makanan tumpah karena perjalanan yang tergesa. Emosi Toba memuncak. Tanpa berpikir, ia memarahi anaknya dengan kata-kata yang akhirnya melanggar janji suci itu. "Dasar anak keturunan ikan! Tidak tahu diuntung." Begitu kata itu keluar, suasana langsung berubah. Langit mendadak gelap, angin bertiup kencang, dan petir menyambar. Samosir terkejut, begitu pula Toba yang baru sadar ia telah melanggar sumpahnya. Bagian 6. Kutukan yang terjadi. Di rumah, istri Toba merasakan firasat buruk. Ia tahu janji itu telah dilanggar. Dengan sedih, ia memeluk Samosir dan berkata, "Anakku, bawa ini." Ia memberikan sehelai kain tenun. "Pergilah ke tempat yang tinggi. Air akan datang dan menenggelamkan lembah ini. Kau akan selamat di sana." Setelah itu, wanita itu berlari menuju sungai. Di sana, ia kembali berubah menjadi ikan emas, lalu menghilang ke dalam air. Dalam sekejap, dari dasar tanah memancar air yang sangat deras. Hujan turun tanpa henti, sungai meluap, dan seluruh lembah perlahan tenggelam. Toba mencoba menyelamatkan diri, tetapi arus air terlalu kuat. Air terus naik, membentuk sebuah danau raksasa yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Samosir, yang berhasil mencapai bukit tinggi, selamat. Bukit itu kemudian menjadi pulau di tengah danau, yang disebut Pulau Samosir. Bagian 7. Kehidupan setelah bencana. Penduduk sekitar yang selamat menceritakan peristiwa itu dari generasi ke generasi. Mereka meyakini bahwa air danau itu adalah air mata sang istri yang kecewa karena janji dilanggar. Pulau Samosir menjadi tempat tinggal keturunan Samosir dan menjadi pusat budaya Batak. Di tepi danau, berdirilah desa-desa yang kini ramai oleh nelayan, petani, dan perajin ulos. Tradisi, bahasa, dan kisah ini tetap hidup, menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Pesan moral. Legenda ini mengandung pesan bahwa janji adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga, betapapun sulitnya. Ia juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi keluarga, serta menghormati orang yang kita cintai tanpa merendahkan asal-usul mereka. Seperti tenun ulos yang indah, hubungan manusia pun harus dirajut dengan kesetiaan dan saling menghargai. Sekali satu benang putus, sulit untuk kembali seperti semula.